itu teman-teman. Halo. Hei. Di momen kali ini, di video kali ini saya berada di salah satu dari 98 makam keramat yang berada di Majalengka. Makam keramat ini bernama Kawung Po, teman-teman. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke, jadi teman-teman, Kawung Po ini dan makam tersebut termasuk dalam bagian dari spiritual masyarakat setempat, dan masyarakat Majalengka menganggap makam-makam tersebut seperti Kawung Po ini memiliki aura mistis yang cukup luar biasa angker ya, dan banyak diziarahi oleh masyarakat. Dan meskipun daripada itu tidak ada dalam catatan sejarah tentang asal usul yang dimakamkan guys, namun makam tersebut diasosiasikan sebagai tokoh penyebar agama atau wali lokal guys. Oke, nama Kawung Po sendiri sudah mengandung makna misteri. Kawung berarti artinya pohon aren, sementara poe artinya gelap teman-teman. Dan Kawung Po bisa dimaksud sebagai hutan aren yang cukup gelap, dan ternyata disinilah berdiri sebuah makam keramat yang menyimpan kisah penuh teka-teki ya teman-teman ya. Dan masyarakat percaya siapapun yang datang dengan niat yang baik akan mendapatkan berkah. Jika sebaliknya, ya bisa ditanggung sendiri ya. Oke, jadi ini langsung kita masuk ke area makam Kawung Po-nya teman-teman. Sebenarnya tadi di depan ada gapura yang bertuliskan Kawung Po Hadiluhung ya teman-teman ya. Wow. Assalamualaikum ahli kubur. Oke teman-teman, untuk atmosfer di area Kawung Po ini, atmosfer mistisnya ya, banyak peziarah itu yang merasakan hawa dingin, merinding, atau bahkan seperti diikuti ketika berjalan di area sekitar ya teman-teman ya. Wow, ini kayak gini guys. Jadi makam ini tuh persis berada di pinggir jalan, namun jalannya sangat sepi sekali. Dan suasana gelap dan rimbunnya pohon kawung menambah kesan angker teman-teman. Dan Kawung Po ini bukan sekedar nama, tapi sebuah nama saksi bisu antara sejarah spiritual dan misteri yang tidak akan pernah habis untuk digali ya. Nah, di depan sini ada sebuah bangunan yang nggak tahu dalamnya ini apa ya. Oke, langsung saja kita cek-cek. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Anginnya gede banget men. Gila. Ada pohon bambu gak sih? Ini kayak bunyi pintu gitu kebuka. Gila. Assalamualaikum ya ahli kubur. Terlalu terang ya. Gini aja ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Oke. Ini aja deh. Jadi terlihat kanan kiri ini hutan hutan kawung sih. Dan di sananya ya, di balik hutan kecil ini itu ada sebuah sawah ladang dari masyarakat. Assalamualaikum. Wow. Oke ya, tanpa skip ya teman-teman. Gila men, tempatnya serem amat nih. Astagfirullahaladzim, ini makam teman-teman. Ini ya, ada tumpukan batu bata itu juga tuh di situ tuh. Tuh. Lihat gak? Nih, sama di sini.
Kelihatan ya. Cuman batu batanya ini guys, dan maaf banget ya, ini konten misteri. Cuman di sini terdengar suara kendaraan itu karena memang lokasi ini berada tepat di pinggir jalan ya. Jadi kalau misalnya kalian dengar kendaraan lewat, ya karena memang lokasinya tepat berada di pinggir jalan. Oke, ini batu batanya ini satu kil gini ya, kil-kilan lah. Ini pasti zaman-zaman masih zaman Belanda ya teman-teman. Kalau kerajaan nggak gini men. Oh ini bambu tuh, bunyi semua tuh, anginnya gede banget sih, kayak di pantai men. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau kalian melihat tumpukan batu bata di makam keramat, itu berarti masih ya sekitar 200 tahun lah umurnya ya. Ini ya segini. Bukan zaman kerajaan. Kalau zaman kerajaan itu seperti Majapahit, itu batu batanya di luar nalar teman-teman. Bisa 2 kali lipatnya dari batu bata normal yang seperti kita lihat sekarang ini. Oke ya, di sini ada sebuah bangunan yang mungkin di dalam sini tuh ada makam teman-teman. Jadi tadi saya tuh sini langsung dateng aja sih, nggak pakai survei-survei. Amit sewu. Gak ada yang jawab. Ini nggak dikancing. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Makam guys. Assalamualaikum bah. Kok dicat ya? Ya. Ini loh guys. Dicat silver teman-teman. Tuh, terang tuh. Assalamualaikum bah. Astagfirullahaladzim. Ini ada dupa ya. Jadi dupa di sini tuh kalau orang bertapa itu ya tujuannya untuk menghilangkan nyamuk, karena memang lokasi-lokasi keramat seperti ini tuh tidak jauh dari hutan ya. Dan harumnya itu menyebar, sehingga kalau berada di tengah hutan, kalau ingin bertapa atau di gunung gitu ya, itu dengan kena harum baunya dari dupa tersebut, hewan-hewan tuh akan menghindar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Loh, aku cukup merinding di sini guys. Kembali.
Ush, apa deh? Pelan-pelan ya jalannya sambil menikmati hutan di sini yang banyak pohon-pohon bambu. Ini banyak ularnya nih. Hati-hati ya guys. Ini kemana ya ini? Sini kali. Ini makam nih. Ini ada batu. Jadi batunya tuh dibentuk ngotak-ngotak gini ya. Ini makam nih guys. Harus paham. Kita lewat sisinya, sebelah kanannya. Gelap. Oh, ini sawah nih guys. Nih, kelihatan tuh dari situ. Tuh saya terangin ya. Kelihatan nggak? Itu sawah guys. Oke. Menyeramkan men. Gila. Ini ada lagi ke sini. Cuman kayaknya keluar dari area makam ini ya kalau mengarah ke sini ya. Mit sewu. Permisi. Sampurasun. Luan. Anginnya gede banget loh. Tuh guys. Wah. Kawungpuk. Ini ada jalan ke sini. Ini entah menuju kemana ya teman-teman. Ini kalau di Jawa Timur ini sejarahnya pasti sudah digali sampai ke akar-akarnya ya. Cuman kalau ini kurang paham saya. Kenapa sih nggak ditulis dengan detail gitu sejarahnya? Apa belum ada yang mengungkap misteri dari spiritual pertama kami ini? Ini kok kayak bukan makam di sini. Ini banyak belalangnya guys. Gede-gede belalangnya. Ini nggak tahu kemana, bukan sawah. Oke, ini ada jalan lagi ke sini. Ini loh sawah teman-teman. Biasanya sih kalau bambu. Sawah ya. Ini mungkin kalau siang ini banyak deh yang bertani di sini, melewati tempat ini. Ini kayak bukan jalan. Katanya tuh ada makam banyak itu di sini. Ini apa ya? Pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman yang bisa melihat dimensi lain atau sesuatu yang tak kasat mata atau yang punya indera keenam maupun indigo, bisa tulis di kolom komentar. Karena memang lokasi-lokasi ini lekat dengan kaitannya dengan makhluk halus, guys. Oh, ini biasanya tempat untuk ya mungkin ya. Ini ada batu bata, teman-teman. Oh, tembusnya ke sini, men. Oh, tembus jalan tuh ya. Di sana tuh jalan gede. Ini batu bata punya orang ini. Oke, kita kembali guys. Cukup gelap kalau malam. Ya memang gak ada lampu gitu. Iya, gelap. Oke, ini kemana lagi? Bingung gue. Jadi di sini tuh ada mitos atau larangan tertentu
jika berada di sini ya, larangan menyalakan lampu di dalam hutan keramat seperti ini ya teman-teman. Dan biasanya larangan-larangan seperti ini tuh erat kaitannya dengan kepercayaan adat ya, dan mitos-mitos lokal. Dan memang bukan merupakan aturan secara ilmiah. Dan ada alasan sih kenapa alasan-alasan dan larangan-larangan tersebut itu ada. Ya contohnya secara spiritual ya, atau mistisnya itu mengganggu penunggu gaib teman-teman. Dan ada lagi yang kedua, itu membuka tabir gaib. Dan yang ketiga itu pantangan dari leluhur ya teman-teman ya. Dan yang keempat, menghargai tradisi lokal. Cuman ini berhubung kontennya explore, jadi kalau nggak pakai lampu itu nggak kelihatan apa-apa ya. Dan ada juga di sini itu yang mengait-kaitkan dengan beliau ini memiliki ilmu Jawa tingkat tinggi, yaitu ilmu ya seperti ilmu rawa rontek gitu ya, atau ilmu pancasona ya teman-teman. Jadi dalam kepercayaan masyarakat Jawa itu biasanya merujuk kepada ilmu kebal mati, yaitu seseorang yang walaupun ada makam, jangan watching ya, walaupun tubuhnya sudah hancur ataupun dipenggal atau ditembak ya, tetap bisa hidup kembali teman-teman. Selama satu bagian badannya itu belum dipisahkan secara total. Jadi ilmu ini lebih sering dikaitkan dengan legenda atau tokoh-tokoh sakti para pendekar di tanah Jawa ya. Jadi kalau di makam Kawungpo ini memang sih ada katanya ya, itu ada kaitannya dengan ilmu-ilmu seperti itu yang jika disatukan akan hidup kembali. Dan makamnya tuh ditaruh secara terpisah. Jadi kepalanya di sini, terus tubuhnya di mana, terus bagian kakinya di mana gitu ya teman-teman ya. Jadi memang biasanya kalau itu apa guys? Oh bukan, saya kira kepala. Oke, jadi biasanya cerita-cerita dari turun-temurun bahwa leluhur atau tokoh yang dimakamkan di Kawungpo ya, ini memiliki kesaktian yang luar biasa ya teman-teman. Wow. Jadi kalau kita anggap sih dalam masyarakat Jawa itu ilmu rawa rontek. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya teman-teman ya, jangan sampai pikiran kita tuh dikuasai. Saya ulangi kembali, jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh mereka-mereka yang tak kasat mata, sehingga itu akan menyebabkan kita menjadi halu, omongan halu, pandangan halu semua. Jangan sampai dikuasai ya. Oke, tetap natural apa adanya, dan ya gitu. Ini pohon bambu semua, ini saya terangin. Pohon bambu. Ini hutan-hutan mini ya. Tinggi banget tuh pohonnya tuh. Jadi mungkin dulu ada, memang di sini tuh ada kayak kayak kampung gitu ya. Apa mungkin di sini dulu nama kampung tersebut Kawungpo atau gimana ya? Awas ular.
berjalan pelan-pelan menikmati area pemakaman Kawumpu. Apa itu guys? Ya Allah, apa itu teman-teman? Halo. Hei. Oke lah, lanjut ke sana. Oh, ini ada jaring laba-laba, men. Merunduk ya, jangan sampai mengusik rumahnya. Ada suara. Ada suara barusan di situ. Ini berhubung anginnya gede ya, jadi kalau ada suara segitu samar-samar deh. Nah, ini sawah nih. Ini nggak ke sana ya. Loh, oh, itu makamnya. Oh, tuh banyak makam tuh. Ini kalau kesini nggak bisa nih. Oh, ini ada jalan. Oh ya, memang jalannya ya. Lah, balik lagi, man. Ini ada apa ya, pendopo ya, tempat buat istirahat juga di sini, dan sudah disediakan meja dan yang lainnya ya. Nah itu dia, tuh teman-teman, banyak sekali. Ada berapa makam tuh? Kayaknya kurang gelap deh. Nah, segini cukup ya. Biasanya sih kalau makhluk-makhluk tak kasat mata ini memang keluarnya di kegelapan ya teman-teman. Dan kelihatan itu pada waktu sinarnya terembulan, sinar dari bulan. Cahayanya cuman itu ya teman-teman, cahaya alami, bukan dari senter. Kalau ada senter gini mereka nggak mau keluar. Ini ya, kalian lihat ya teman-teman, nisannya ini sama semua dan ada berapa makam ini, banyak banget loh, dan dicat bro, dicat silver men. Ini ya, nih kalau aku terangin, dihitung ya makamnya ada berapa di sini. 1, sebelah kanan dulu. 2, ini ada nama-namanya teman-teman, sebentar, ada nama-namanya. BP Unasih. Oh, ini baru nih, 97 guys. Ini ada lagi Semir binti Kama. Ini makam umum ya atau makam keluarga gitu guys. Ini ada lagi 1999. Ini baru-baru nih, jadi nggak ada sejarahnya kalau ini. Oke ya, kita ngitung dari situ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak banget loh. Ini ada lagi di situ, di belakangnya itu ada lagi makam.
makam semua di sini. Penerangan pakai ini aja deh, pakai lampu gini ya. Wah, keren pak, sumpah. Oke. Yang ini baru-baru semua, cuman makamnya itu nisannya itu nggak tahu nih maksudnya gimana ini, karena makam baru gitu loh. Astagfirullahaladzim. Dengar gak kalian? Suara guys. Hei. Wih, gelap bro. Ya Allah. Ini pohon gede banget nih. Wah. Jadi habis ya. Misi. Assalamualaikum ahli kubur. Mbak. Ini ada jalan lagi ke sana, nggak tahu kemana ini. Terang nggak? Keterangan ya kalau gini ya. Dan saya kelihatan sedikit aja, seperti kelihatan sedikit sama-samar gitu ya. Nah, oke guys, jadi kalian bisa melihat di sini makam-makam di Kawungpo. Cuman nggak tahu saya ini Kawungpo Haji Luhung itu di mana makam beliau. Kelihatannya yang ada bangunannya tadi ya di sana ya, yang di dalam bangunan itu. Kalau ini mungkin makam baru karena terlihat dari tahunnya tadi aja masih tahun 1900. Gini mencekam men. Ini apa nih kesana nih? Coba kesana ya. Yang saya takutkan cuma satu, ular guys. Ya mudah-mudahan nggak ketemu ular ini, karena ini dekat areanya, ini dekat dengan persawahan ya. Ya tidak menutup kemungkinan ular ini adalah ular weling dan ular kobra guys. Oke, di sana banyak pohon pisang. Wih. Serius teman-teman, kayak berasa diikutin men. Kayak berasa diikutin, kayak ada yang ngikut gitu. Oke ya, ini kembali ya, comeback ya. Dan ini adalah momen terakhir dari video ini teman-teman. Dan kalian sudah bisa melihat di sini banyak makam. Dan mungkin makam Haji Luhung yang ada di dalam bangunan tadi ya teman-teman ya. Oke. Keren cuy. Oke, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Melayu. Peace.